sedang di bukit, apakah kami sedang di lembah. Tuhan, jadikan semua itu baik buat kami. Makasih banyak Bapa. Biar kami boleh tetap berjalan Tuhan, mengawali tahun ini, di tahun yang baru ini dengan semua yang penuh ketidakpastian di depan sana. Biar firman-Mu kasih kekuatan, bukan cuma hibur kami, tapi kami percaya firman-Mu adalah hidup. Firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan, berbicara untuk kami, berikan kami kekuatan, ubah hidup kami, karena bukan manusia, bukan perkataan manusia, tapi roh dan roh-Mu saja yang bisa ubahkan hidup kami. Beracaralah Roh Kudus, ubah hidup kami lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Selamat sore saudara. Selamat sore. Thank you tim musik. Apa kabar saudara? Luar biasa. Udah 2 tahun ya kita gak ketemu gitu. Ya saya udah ulang lagi sih tadi yang pertama yang maksudnya ibadah pagi kan. Tapi ya saudara kan ada yang datang dari pagi. Ya beda dong gak. Rangga dari minut sampai pagi kan gak ada ya, beda. Jadi untuk keluarga Grow Center yang beribadah sore hari ini gitu ya, saya ucapkan apa kabar lagi ya kan, kita ketemu lagi. Ada gak dari saudara ya, gak usah malu-malu, justru ini sesuatu yang apa ya, manis gitu ya. Ada gak saudara yang baru bergabung bersama keluarga Grow Center di tempat ini justru waktu pandemi? Ada gak? Bapak, Ibu, halo, ada loh, ya kan? Terima kasih, selamat datang, salam kenal Bapak Ibu. Oh ya, kasih tepuk tangan dong. Kita senang Bapak Ibu ada bersama-sama dengan kami. Artinya bukan cuma survive ya, umat-umat Tuhan, saya percaya di gereja lain juga. Tuhan, ini gereja, semua gereja milik Tuhan Yesus, amin. Tuhan jaga kok kita. Ya kan, bahkan untuk kisah Grow Center Manado, tadi saya udah ngobrol-ngobrol sama Pastor Chandra, sama Pastor Carlo. Justru saudara sadar gak di tengah pandemi yang luar biasa berat, saudara Grow Center Manado melahirkan Minut. Ya kan? Memang ini bukan ini ya, kalau saudara kayak jemaat terus saudara kayak apa hubungannya sama saya kan cuma jemaat, kenapa nih Minut? Ini adalah jiwa saudara, sama seperti saudara yang adalah jiwa, orang-orang yang di Minut itu adalah jiwa juga. Jadi kita harus bersuka cita saat ada jiwa-jiwa baru yang punya tempat ibadah, terutama kalau Grow Center kami percaya ini adalah rumah. Amin, dan saudara tahu walaupun tidak sempurna tapi rumah itu sesuatu yang indah, yang hangat, yang memang kita perlukan. Bahkan kita dibentuk juga dari rumah. Ya kan, jadi ini hal yang baik saudara. Makanya saya senang kalau yang tadi pagi sih agak lebih emosional ya pembukanya, karena ya beda lah ceritanya ya. Kalau tadi pagi ruangan pertama kita ya kan, sekarang saudara sudah, dan ramai juga ya saudara hari ini ya. Ya bulan ini saudara, kalau saudara familiar dengan Grow Center, saudara bisa lihat ya patternnya, kita kan udah 6 tahun ya. Saudara bisa lihat patternnya, bulan Februari ini kita lagi fokus belajar mengenai nilai, value. Bilang sama-sama saya nilai. Nilai. Ya tadi Pastor Randy bilang kan, Pastor Randy juga sempat bilang soal value. Dengan Grow Center kita memegang teguh nilai yang tentunya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ada prinsip, ada nilai-nilai landasan yang kita percaya. Kalau saudara ingat, kalau sudah familiar di Grow Center ini ada 7 nilai dasar GC 7.0. Itu yang kita pegang, nilai. Nilai itu baik saudara, karena tanpa nilai kita akan jalani hidup ini gak ada tujuan. Dan gak ada pagar. Kalau tujuan mungkin bisa diganti dengan goal, ya, dengan purpose. Ya kan? Tapi pagar itu tuh cuma bisa dibantu oleh nilai. Goal itu tuh gak kasih pagar. Malah goal itu kalau gak bisa gak ada pagar. Ya kan? Apapun yang harus kita lakukan demi mencapai target, demi mencapai goal ya kan. Akhirnya pagar juga kita tabrak-tabrakin, dan apakah bisa kita hidup tanpa pagar?
Gitu kan banyak apalagi generasi zaman sekarang gitu. Kita pengen freedom, total freedom. Mana bisa total freedom? Dengan kita minta total freedom, kita dipagari oleh total freedom itu. Ya kan? Wah kita nggak mau diperbudak sama peraturan anak-anak muda gitu kan. Wah nggak mau nih ada peraturan. Dengan kita menolak peraturan, kita diperbudak oleh keinginan kita untuk nggak mau punya peraturan. Either way, pagar, batasan itu baik buat kita. Dan indahnya nilai saudara, nilai itu bukan cuma bantu kita memagari hidup kita supaya nggak sembarangan kesana kemari. Tapi nilai juga bantu hidup kita untuk lebih berkualitas. Namanya juga nilai, betul? Nilai bikin kita hidupnya berkualitas saudara, berarti. Ini bagus ya. Tapi ya kalau mau jujur harganya berapa sih, betul nggak? Ya kan? Tapi kalau misalnya ceritanya saya bilang sama saudara tahu nggak? Ini oma saya yang bikin. Oma saya tinggal di Sonder, oma saya tiap pagi bangun, dia petik, ini ceritanya ya, ini kan bunga palsu. Dia tiap pagi bangun petik bunga, terus dia keringin. Setiap pagi saya bangun, saya selalu lihat oma petik-petik bunga, dia keringin di depan, di samping cingke-cingke ya kan. Jadi setiap kali saya lihat ini, saya ingat oma. Mendadak, vas ini jadi bernilai tinggi buat saya. Dan bahkan buat saudara yang suka sama cerita saya, saudara juga mau punya vas ini. Bahkan saudara mau beli dengan harga yang mahal. Karena apa? Aduh, iya pastor, itu persis oma aku, itu persis mamaku. Aku boleh gak beli vasnya pastor itu? Karena aku ingat sama oma, karena aku jadi ingat juga sama mama. Mama juga persis kayak gitu, tiap pagi petik bunga kering-keringin. Aku jadi kangen sama mama tiap kali lihat vas. Tiba-tiba jadi bernilai. Dengan kita punya nilai, hidup kita, apa yang kita punya, itu tuh jadi bisa berkualitas. Yang tadi ini nilai cuma berapa sih? Tiba-tiba jadi nilainya jadi tinggi. Tiba-tiba jadi ada kualitas. Itu kenapa Grow Center kita pegang teguh nilai. Bukan di atas firman Tuhan, nilai-nilai kita berdasarkan firman Tuhan. Tapi kita bungkus jadi nilai karena supaya apa? Supaya enggak jadi teori-teori gitu aja. Emang jadi nilai dihidupi, ya kan? Dan dihidupi itu artinya ada di mana? Nilai itu ada di mana, saudara? Di dalam kita. Kita tahu itulah, nilai itu ada di dalam. Nilai vas tadi itu ada di mana? Ya di vas ini, ya kan? Bukan di sampingnya, ya kan? Ada di vas ini. Nilai itu tuh ada di dalam. Banyak kita tahu ini. Tapi mungkin banyak kita yang miss part satunya lagi. Di mana nilai untuk bisa terbukti kualitasnya harus bisa dimanifestasikan keluar. Amin. Kita boleh bilang, oh kita punya nilai, kita pegang nilai. Tapi kalau tidak dimanifestasikan keluar, nggak ada buktinya. Makanya nilai yang dari dalam ini harus dimanifestasikan keluar baru terbukti. Nilai itu tuh selalu inside out, saudara. Semua yang outside in itu namanya perintah. Saudara bisa melakukan apa misalnya GC 7.0 misalnya. Saudara bisa lakukan. Tapi kalau itu bukan inside out tapi hanya diperintah, saudara mungkin cuma lakukan itu sebentar atau saudara lakukan itu cuma kalau di gereja. Kalau di rumah, kalau enggak ada yang lihat, saudara tidak melakukan itu. Itu namanya bukan nilai, itu perintah. Nilai itu tuh harus inside out. Banyak orang pikir nilai itu tuh cuma inside. Enggak bisa. Mungkin betul ada nilai di dalam kamu, di dalam saudara, di dalam gereja ini. Tapi kalau tidak kita manifestasikan keluar, mana saya tahu. Benar gak saudara? Saya bilang sama saudara nih ceritanya, kita lagi ngobrol. Atau bahkan saya khotbahin misalnya gitu ya. Saudara, kebersihan itu penting sekali. Saya ini diajar sama orang tua harus bersih hidupnya. Enggak boleh jorok, enggak boleh sembarangan. Harus rapi hidupnya. Saudara juga hidup harus bersih ya. Harus bersih, enggak boleh kotor, enggak boleh jorok ya.
Saya ngomong kayak gitu. 2 hari kemudian saudara lihat saya di Mantos, saya lagi jalan, habis lap-lap apa gitu ya muka tisu, terus saudara percaya sama yang saya khotbahin? Saudara percaya kalau saya dibesarkan dengan nilai kebersihan? Orang saudara lihat saya di Mantos, jalan buang sampah sembarangan kok. Saudara percaya saya punya nilai kebersihan? Percaya enggak? Enggak, kenapa? Karena saudara enggak bisa lihat saya. Bahkan tindakan saya berlawanan dengan apa yang saya bilang. Terserah, saya mau sampai hilang kerongkongan, saya teriak-teriak sama saudara, wah nilai kebersihan, ayo kita harus bersih. Saudara enggak akan percaya. Saudara enggak akan percaya saya itu orangnya bersih. Orang saya buang sampah sembarangan kok. Apa yang ada di dalam kita harus dimanifestasikan kemana? Keluar. Baru apa? Terbukti. Kenapa terbukti ini penting? Ya kita tahu dari mana. Gitu ya saudara. Apalagi zaman sekarang ya. Ini gak cuma anak muda kita lah. Zaman ini gitu. Karena sosial media. Ini sosial media bukan cuma soal Instagram gitu-gitu ya. Grup WhatsApp gitu-gitu. Kita tuh jadi gampang ngomong ya kan. Gini. Terus kita salah ini. Apa. Tapi gak kita lakukan. Ya kan, atau kita cuma copy paste dari grup WhatsApp gitu kan. Wah ini bagus nih gitu. Ini 5 sayur-sayur untuk membuat pencernaan lebih baik. Kita forward ya kan. Tapi kita makan gak sayurnya? Belum tentu. Ya kan, zaman ini tuh kita jadi gampang sekali untuk kayak sharing, gampang ngomong istilahnya, tapi belum tentu kita lakukan. Makanya nilai itu penting untuk dimanifestasikan keluar supaya terbukti. Karena sekali lagi percuma. Saudara ngomong apa, saya ngomong apa, gereja ini mau ngomong apa gitu. Percuma kalau tidak dimanifestasikan keluar. Dan ini berlaku untuk semua nilai, bukan cuma soal nilai di Grow Center. Nilai keluargamu, keluarga ada nilai dong ya kan. Nilai keluarga, nilai perusahaan juga ada nilai kan. Biasa dipajang tuh ya kan, di lobi perusahaan atau kalau baru buka komputer misalnya bisa ada gitu kan. Semua hal yang baik, semua ya organisasi atau kelompok, komunitas yang baik itu pasti punya nilai dan nilainya pasti baik kok. Saudara pernah ketemu satu aja, kasih tahu saya, satu aja komunitas atau organisasi yang nilainya jelek. Kami percaya akan ketidakjujuran. Kami percaya akan bully. Kami pegang teguh diskriminasi. Ada? Saudara kasih tahu sama saya, satu aja. Satu organisasi, satu kelompok, satu komunitas yang nilainya dengan sengaja mereka bikin nilai jelek. Ada? Kalau mereka bikin bagus ternyata mereka melakukan sebaliknya banyak. Ya kan? Tapi kalau dengan sengaja tulis nilai jelek gitu, nilai yang buruk, gak ada. Karena emang itu dia, kita mau lihat yang baik karena kita semua tahu kok nilai itu baik. Tapi kenapa saya buka sama ini dan saya agak lama gitu ya ngejelasin soal ini. Karena saya ingin saudara gak lupa kita senang punya nilai. Wow, terus ada yang bilang wah nih kalau Grow Center value-nya bagus banget nih. Si GC 7.0 ini bagus banget, saya gak pernah dapet di mana-mana gitu. Tapi jangan stop di situ aja saudara. Amin, saudara bangga sama keluarga saudara, diturunkan nilai yang baik. Tapi jangan cuma senang dengernya, dilakukan juga. Apa? Papa, mama, oma, opa itu bilang apa? Harus jujur, kalau pinjam uang harus balikin. Apa? Ya kan itu hal baik kalau kita cuma denger, enak ya, aduh omaku tuh baik banget, opaku, papa, mamaku tuh top banget. Percuma kalau gak kita lakukan. Makanya harus dimanifestasikan kemana? Keluar, baru apa? Terbukti. Dan ini bukan konsep manusia loh saudara. Ini bukan konsep organisasi aja saudara. Saya ngomong ini masih mimbar ibadah kan ya saudara. Ini kan bukan seminar motivasi. Ini saya bicara bukan sebagai kayak pemimpin organisasi saudara. Saya membagikan firman Tuhan. Apa yang tadi kita dengar itu tuh dilakukan oleh Tuhan. Dan makanya kenapa itu lebih penting lagi buat kita. Karena kalau Tuhan aja lakukan, kenapa kita gak lakukan? Dan mungkin kita gak bisa dapat kehidupan yang berkualitas, kita gak bisa dapatkan
keluarga, komunitas, gereja, pekerjaan, karir yang tidak berkualitas, mungkin karena kita nggak melakukan ini. Memanifestasikan apa yang baik dalam hidup kita ke luar. Saya mau ajak saudara baca dari Ulangan 9. Ulangan 9 ayat 12 sampai 13. Ulangan 9 ayat 12 sampai 13. Ini saudara kalau misalnya familiar, saudara baca-baca gitu ya, oh ini apa ya kira-kira. Saudara mungkin tahu ya, ini kisah waktu bangsa Israel dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir. Ini belum lama saudara mereka keluarnya. Gitu. Bahkan kalau gak salah itu tuh cuman kayak beberapa hari aja baru kejadian ini. Within days. Ini bukan kayak 15 tahun setelahnya, enggak. Ini baru keluar berapa hari udah kejadian kayak gini. Waktu Musa naik ke atas gunung untuk terima 2 loh batu, ya kan, hukum Tuhan. Karena lama, ya kan, bangsa Israel di bawah gunung mereka udah bersungut-sungut. Wah Musa lama banget nih, mana nih kita nih butuh Tuhan nih. Kelihatannya baik ya, tapi tiba-tiba bangsa Israel bilang bikinin kita Tuhan dong. Sama mungkin kayak kita sekarang ya. Aduh jawaban Tuhan lama, ini kok pemimpin gak ngomong-ngomong gak ada jawaban. Kita cari Tuhan sendiri deh, atau kita bikin Tuhan sendiri deh. Sama, dari dulu sampai sekarang manusia tendensinya sama ke saudara. Ini bangsa Israel, lama banget jawabannya, mana Tuhannya lama. Bikinin kita Tuhan deh, biar cepet, biar kita bisa lihat, biar kita bisa sembah. Dan kita tahu semua cerita yang sangat terkenal, Harun buatkan patung lembu emas. Dan waktu bangsa Israel mulai menyembah itu, terjadilah si Ulangan 9 ayat 12 dan 13 ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, kepada Musa, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah apa saudara? Telah apa? Berlaku busuk. Mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka segera. Within days soalnya ini nih, bayangin gak saudara? Jadi kayak hari Minggu nangis-nangis, altar call, guling-guling gitu ya. Hari Rabu udah ngaco lagi. Sama persis nih. Mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang apa saudara? Tegar tengkuk. Kalau saya jadi Tuhan, ngelihat bangsa busuk kayak gini, saya gak keluarin mereka dari Mesir. Saudara mungkin juga ya. Ini busuk begini nih orang-orang nih, enak aja. Saya sih gak saya keluarin dari Mesir, biar aja mereka mati semua di Mesir. Busuk ternyata orangnya, bangsa yang apa? Tegar tengkuk. Pusing saya jadi Tuhan kalau ngurusin bangsa yang tegar tengkuk. Tapi Tuhan tetap keluarkan mereka. Ini kan mereka udah keluar, betul? Pertanyaan saya, mereka keluar sudah baik atau belum baik? Belum baik. Mereka dikeluarkan Tuhan dari keadaan mereka yang busuk dan tegar tengkuk itu. Tapi Tuhan tetap keluarkan mereka. Tuhan bikin baik, bukan karena bangsa Israelnya baik, bukan karena situasinya baik. Tuhan bikin baik karena Dia baik. Amin. Saudara bikin baik karena saudara baik. Saudara jujur karena saudara memang jujur. Bukan disuruh, bukan kita bikin baik karena memang kita baik. Bukan karena mood, bukan karena situasi. Kita memberi karena kita memang generous. Perkara berapa itu antara kita sama Tuhan, tapi hati kita tahu kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita mau tolong orang, kita tetap tolong orang. Bukan karena apa-apa, bukan karena dia utang apa-apa sama kita, tapi karena kita baik. Dan itu yang bikin iman Kristen itu mustahil buat orang dunia. Karena apa? Banyak orang Kristen, anak-anak yang betul-betul dalam sama Tuhan Yesus ya, bisa mendoakan musuhnya. Bisa mengampuni musuhnya. Betul? Ya kan? Karena bukan tentang orang. Tapi keputusan kita, karena kita tahu kita baik. Kita orang baik sama kayak Tuhan kita.
Dia tolong bangsa Israel dari perbudakan. Bukan karena bangsa Israel sudah jadi bangsa yang wah mantap, sempurna hidupnya, tidak ada cacat celah. Enggak, busuk. Tuhan sendiri yang bilang. Itu kata-kata Tuhan tadi kan. Busuk, busuk. Bukan jelek loh, Tuhan pakai kata busuk. Tapi tetap Tuhan keluarkan mereka. Bukan karena mereka baik, tapi Tuhan yang baik. Kita tolong orang, kita bantu orang, kita baik sama orang. Kita berdoa buat orang yang memfitnah keluarga kita karena kita yang baik. Amin saudara. Dan ini manifestasi keluar yang Tuhan lakukan ini itu tuh konsisten. Bilang sama-sama saya konsisten. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru Tuhan konsisten. Saudara masih ingat kisah perempuan yang kedapatan berzina? Terus diseret dibawa ke Tuhan Yesus buat dilemparin batu. Saudara masih ingat kisahnya? Masih ingat ya? Kita baca di Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 7 sampai 11. Ini kalau saudara nggak familiar, konteksnya adalah ada perempuan yang sengaja dicari kesalahannya. Jadi tujuannya bukan perempuan ini saudara, tujuannya untuk menjebak Tuhan Yesus. Gitu. Jadi supaya orang-orang Farisi ini, orang-orang Yahudi yang benci sama Tuhan Yesus ini, mereka mau temukan cara supaya Tuhan Yesus itu salah ngomong atau salah kutip ayat. Kalau dulu kan bahaya banget ya, maksudnya kan mereka kan pegang teguh itu ya. Atau Tuhan melakukan apa, Yesus melakukan apa yang mereka bilang, ini dia salah, emang nabi palsu nih orang, masuk penjara. Gitu. Itu yang mereka lakukan. Jadi kasihan nih, perempuan ini nih korban sebetulnya. Jadi kalau misalnya kayak saudara lihat, wah ini nih emang najis banget perempuan ini. Iya, tapi dia korban saudara. Oke, saudara bayangin, kalau misalnya saudara baca ayat-ayat atasnya, perempuan ini kedapatan berzina, ini nih kejadiannya pagi-pagi saudara. Dan di situ ayat-ayat di atasnya saudara kalau misalnya baca di situ tertulis tertangkap basah. Tertangkap basah itu apa sih saudara artinya? Ketangkap saat sedang melakukan. Jadi saudara bayangin orang-orang ini tungguin di rumah. Pagi-pagi loh. Papa mau kemana? Ada urusan. Mereka sengaja tungguin pagi-pagi. Orang jahat kalau udah mau jahat saudara. Bisa kayak gitu. Ditungguin pagi-pagi di depan rumah di jendela. Ayo kita tangkap. Udah masuk nih perempuannya. Tunggu dulu karena belum melakukan. Hukum Musa bilang kalau sudah melakukan baru kita tangkap basah. Jadi ini belum melakukan. Saudara bayangin gak? Se-twisted apa gitu ya pikiran orang-orang itu ya. Ayo Pak kita tangkap. Belum ini bisa satu kolom gitu ya. Kayak petua petinggi-petinggi kolom gitu ya. Mau jebak orang gitu. Ayo Pak ini kita udah nih. Dia udah mau, belum melakukan. Sampai dia lakukan baru kita tangkap. Saudara bayangin seniat itu. Baru pas giliran baru melakukan beneran baru mereka ayo lo ketangkep. Saudara bayangin gak seancur apa tuh moral orang-orang itu ya. Dan mereka pikir mereka yang suci. Saya gak mau kita grow center jadi orang-orang yang merasa suci. Padahal sebetulnya kita kayak gitu saudara. Kita nangis-nangis di gereja, tapi sebenarnya kita bangun pagi-pagi, kita ngintip di jendela cuman untuk bikin orang jatuh saudara. Itu makanya kenapa Grow Center ada. Untuk kembali jadikan gereja ini sehat saudara. Gereja tubuh Kristus harus sehat. Udah gak bisa lagi nih ada yang gini-gini nih saudara. Makanya kita punya nilai. Perempuan ini ketangkep basah diseret. Dibawa ke depan Tuhan Yesus, kenapa? Karena itu dia tadi tujuannya sebetulnya mau jebak Tuhan Yesus. Mereka bilang, guru Yesus, ini nih perempuan kedapatan berzina, ketangkep basah. Menurut hukum Musa yang kayak gini harus dilempar batu sampai mati. Ayo gimana menurut guru, gimana menurut Yesus? Gitu. Makanya kenapa ayat 7-nya bilang gini, dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya ya kan. Ayo gimana Yesus, ayo ini gimana nih, hukum Musa bilang mati loh. Iya, Yesus pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ini kita kalau orang Manado kita udah beneran lempar ya. Karena kita kan punya kecenderungan gitu ya, merasa lebih benar dari yang lain. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ayat 9-nya,
Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, hancur sekali hidupmu. Aku akan kutuk engkau menjadi sebuah pohon yang dalam 3 hari akan dimakan habis belalang, dan tidak ada orang lagi yang akan menghampiri engkau, dan engkau akan disambar petir di bulan ketiga." Gitu? Enggak, saudara. Kita punya Tuhan yang baik banget. Kita punya Tuhan yang sayang sama kita. Enggak ada dosa yang terlalu besar yang bikin Tuhan insecure sama kita, saudara. Jadi kalau saudara punya keluarga, punya teman yang enggak mau ke gereja karena mereka pikir mereka tidak layak ke gereja, bawa, kasih tahu ini tempat kamu justru diterima apa adanya. Karena bukan manusia, ini Tuhan yang ngomong. Ini kan bukan organisasi manusia, ini kan punya Tuhan, saudara. Tuhan yang maafkan dia, Tuhan yang balut dia, Tuhan yang terima dia. Karena sama kayak yang Yesus bilang sama perempuan yang berzina ini. "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ayat 11 jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sama, kejadiannya beda, nilai Tuhan tetap sama. Di perjanjian lama sampai perjanjian baru, dia tolong orang bukan karena orangnya baik, tapi karena dia Tuhan yang baik. Kita juga harusnya bisa gitu, saudara. Itu nilai itu. Apapun yang terjadi, saya nggak lihat orangnya, dia emang udah sakitin saya. Dan by the way ini, saya tahu mungkin kayaknya, wah saya khotbahin gampang, ini saya lagi diproses juga. Oke, saya tahu ini nggak gampang. Tapi justru saya tahu saya harus menang, dan saya tahu satu-satunya jalan dengan keadaan yang keluarga alami ini, satu-satunya untuk menang tuh hanya dengan melepaskan pengampunan. Sementara kita pengennya doa tuh kayak, Tuhan sambar petir nih orang-orang ini jahat sekali orang-orang ini. Kenapa enggak? Tuhan bisa gak sih kasih 10 tulah lagi turun buat mereka karena mereka udah jahat sekali. Saya tuh pengennya doa kayak gitu, saudara. Saudara juga ada orang-orang yang when people hurt you, saudara pengennya kayak gitu. Saya tahu susah. Tapi justru saya khotbahin ini dan saya kasih tahu keadaan saya supaya saudara tahu ini bukan cuman ada pendeta datang khotbahin saudara. Ini kita sama-sama berjuang untuk punya kualitas nilai yang sama dengan Tuhan yang katanya kita sembah sebagai Bapa. Kalau dia Bapa, kita anak, kita juga sama dong kayak Bapaknya. Sesusah apapun itu, saudara. Saya nggak kasih tahu masalah saya, tapi if you know, wah, dan mungkin masalah saudara juga persis sama, mungkin lebih berat lagi dari saya. Enggak gampang. Tapi itu yang melatih kita, itu akhirnya ngecek kita nih beneran baik atau enggak. Saya jadi ditantang, kamu keluarga baik atau enggak bener nih? Kamu orang baik atau enggak nih? Kalau kamu emang orang baik kayak aku baik, kamu harusnya bisa dong doain mereka. Kamu bisa dong harusnya bawa keluar, kamu harus bisa tetap memaafkan mereka walaupun mereka masih kayak gini sama kamu. Sama, doa saya, ajakan, tantangan saya buat saudara juga sama. Kalau saudara selama ini bilang, aku baik, aku dari kecil Kristen, aku doa, aku taat, aku kasih best seat. Bukan cuma 1 bulan gaji, aku kasih 2 bulan gaji, pastor. Aku orang baik, buktikan. Makanya harus dimanifestasikan ke luar. Sama kayak Tuhan, konsisten dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Apa yang dia punya, apa yang dia pegang, apa yang dia percaya, itu dia manifestasikan keluar. Kenapa saya bilang apa yang dia percaya? Saudara, kalau misalnya secara teologinya gitu ya. Yang menciptakan ini semua adalah firman. Betul? Kita semua diciptakan oleh firman. Berarti yang menciptakan perempuan yang berzina ini siapa? Yang menciptakan perempuan yang berzina ini siapa? Firman. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan yang ciptakan perempuan ini. Dia tahu aku ciptain dia baik kok. Aku ciptakan dia karena aku taruh rohku di dalam dia. Aku tahu dia ini bisa jadi perempuan yang baik. Aku masih percaya sama dia. Tuhan tolong saudara karena Tuhan masih percaya sama saudara. Apapun masa lalu saudara. Saya kemarin ngobrol sama satu orang yang ternyata pernah bunuh orang, saudara. Apa sih dosa terbesar saudara?
Saya yakin gak sampai bunuh orang. Ini kemarin saya ngomong ada orang yang sampai bunuh orang, sekarang melayani Tuhan saudara. Karena Tuhan masih percaya. Aku yang ciptakan dia, aku tahu kok dia baik. Aku tahu kok dia baik. Tuhan tahu kok saudara baik, Tuhan tahu saudara bisa jadi baik. Tuhan tahu bangsa Israel bisa jadi bangsa yang memberkati. Dan kita tahu sekarang ya kan, apa yang orang-orang Yahudi itu lakukan dengan semua kepintaran dan uang mereka. Itu karena Tuhan tahu ada nilai yang baik saudara. Jadi saya harap saudara keluar dari tempat ini ya, saudara mengangkat kepala saudara. Karena bukan manusia yang bilang, mungkin keluargamu, apa mungkin mantan pacarmu, tunanganmu yang gak jadi, mungkin bilang sesuatu yang jelek, nyangkut gitu di sini dan kau selama ini jalan tertunduk karena engkau tahu aku orang yang aku ada salah, aku gak berguna, aku udah bikin dosa ini. Hari ini Tuhan bilang, aku gak menghukum kau. Tapi ada kalimat keduanya. Ya kan? Saudara senang banget denger yang kalimat pertama. Aku pun tidak menghukum kau. Saudara, ya ampun, thank you Tuhan. Jangan lupa, ada kalimat kedua. Pergilah dan apa saudara? Jangan berbuat dosa lagi. Ada bagian kita juga ternyata. Amin. Ada bagian kita juga saudara. Ini yang namanya kontribusi. Kenapa saya bilang kontribusi? Karena memang ini sebenarnya sifatnya kontribusi. Kan Tuhan udah yang maafkan yang ampuni dosa perempuan ini, apakah perbuatan dia atau karena kasih karunia ke Tuhan? Kasih karunia Tuhan. Tuhan kalau kita bisa selamatkan diri kita sendiri sama perbuatan kita, Tuhan gak perlu mati di kayu salib. Tapi pertanyaannya, ada gak saudara yang pernah penasaran kayak gitu? Ada gak yang penasaran? Pastor, saya bingung deh, kan Tuhan udah selamatkan kita nih, kan Tuhan udah tebus kita, tapi kenapa kita gak boleh dosa? Kenapa kita harus tetap hidup kudus? Kan gak ngaruh dong, kan untuk kita udah diselamatkan dong. Kita hidup jauh, kita hidup bebas dari dosa, kita hidup tidak berdosa lagi karena kita merespon yang sudah Tuhan lakukan buat kita saudara. Dan itu lebih mulia saudara, karena kita lakukan itu dengan sadar. Kalau dengan otomatis udah kayak sistem komputer gitu saudara, kita gak nilai Tuhan dan kita juga gak nilai diri kita sendiri, orang otomatis kok. Tapi saat kita menjauhi dosa karena kita tahu Tuhan udah ampuni aku gak boleh lagi kayak gini. Itu nilainya beda sekali saudara. Dan saudara jadi menilai hidup saudara tinggi sekali karena saudara yang sadar melakukan kebenaran itu saudara. Tapi tetap ada kontribusi saudara. Dan kenapa saya namakan kontribusi? Karena gini kan kita bicara nilai ya. Yang namanya melakukan nilai itu kan gak enak sebetulnya saudara. Kalau mau jujur. Ya kan? Kayak tadi contoh yang buang sampah. Ya kan? Lebih gampang mana? Saya di mall, saya di Mantos lagi jalan, saya tinggal lempar aja. Atau saya mau buang sampah, aduh mana ya tong sampahnya ya. Sampai kayak misalnya kayak pastor Chandra, Timi ayo cepet, tunggu pastor. Aduh harus cari dulu nih, mana ya tong sampah ya. Lebih gampang mana saudara? Lebih gampang buang sembarangan, gampang selesai. Saya gak usah pusing. Kontribusi selalu susah saudara. Tapi itu dia, kalau tidak kita lakukan tidak terbukti. Saya udah selesai, jadi perjalanannya begitu saudara. Kita punya nilai dari mana? Dari dalam, harus termanifestasikan keluar dalam bentuk apa? Kontribusi saudara. Baru terbukti. Saya mau tutup sama ini. GC 7.0, mungkin saudara familiar lah ya. Kita gak usah satu-satu gitu, waktu saya udah habis. Saudara tanyakan sama diri saudara sendiri dengan 7 nilai Growth Center GC 7.0, berarti apa yang mau saudara kontribusikan? Dari 7 ini saudara bisa kasih apa, bisa melakukan apa saudara? Karena kalau emang saudara, waduh ini nilainya bagus gitu ya. Tapi kalau saudara gak lakukan dalam bentuk kontribusi, kita gak ada yang tahu. Dan saudara juga gak tahu, saudara pun gak tahu apakah saudara betul-betul menghidupi atau enggak. Ya kan orang saudara gak bisa lihat kok. Amin. Dan ini sekali lagi bukan cuma GC 7.0, semua nilai yang baik yang ada di keluargamu, yang ada di kantormu,
Apa? Coba saudara pikirkan apa yang saudara bisa kontribusikan di tempat saudara Tuhan percayakan dengan nilai-nilai itu. Semua nilai baik kok, ya kan? Sekarang pertanyaannya, PR saya buat saudara itu. Dengan semua nilai yang baik yang engkau punya di rumah, di gereja, di kantor, apa yang mau kamu kontribusikan? Karena kalau kamu gak kontribusikan, kamu mau ngomong apa percuma. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Makasih Tuhan Yesus buat Tuhan yang pegang nilai-Mu Tuhan. Jadi kami bisa tahu, kami bisa belajar kalau kami jadi orang harus kayak gimana Tuhan. Makasih sudah jadi teladan untuk kami dan bukan cuma jadi teladan tapi juga jadi penyelamat kami. Makasih sudah mati di kayu salib. Makasih sudah bangkit supaya kami juga bangkit jadi manusia baru. Makasih udah percaya sama kami. Makasih tetap lihat kami ini bernilai walaupun orang bilang kami ini sampah. Tetap percaya sama masa depan kami walaupun kami sendiri gak bisa lihat yang baik dari kami. Makasih kalau Tuhan sudah taruh nilai yang baik dan Tuhan jaga nilai itu. Biar sekarang bagian kami untuk berkontribusi, Roh Kudus kasih kami kekuatan supaya kami bisa berkontribusi. Kami bisa tunjukkan, bukan cuma ke gereja, bukan cuma ke orang tua, bukan cuma ke rekan-rekan, teman-teman. Tapi yang terlebih ke Engkau Tuhan, bahwa kami adalah anak-Mu, kami pegang nilai yang baik, kami manifestasikan nilai yang baik itu keluar. Kami berkontribusi Tuhan. Makasih banyak Bapak yang baik, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore saudara, Tuhan Yesus memberkati. Jadi sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan bisa lambaikan tangan. Dari pagi saya, firman ini benar-benar masuk dalam hati saya. Menemplak saya, menyadarkan saya untuk tetap percaya bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik. Amin. Bahwa Tuhan mengambil kita di saat kita masih banyak melakukan kesalahan. Amin. Dan nilailah yang membuktikan bahwa kita anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Sebelum kita akhiri, kita arahkan tangan, kita mau berdoa untuk Pastor Timmy. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hamba-Mu, Pastor Timmy yang Tuhan utus ke tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu memerdekakan kami. Firman-Mu yang menuntun seluruh langkah kehidupan kami. Terutama kami berdoa untuk Pastor Timmy, kiranya pengurapan yang baru Engkau curahkan dalam kehidupannya, baik Pastor Timmy, Pastor Green maupun Elior Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kemanapun Tuhan mengutus, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita, yuk sama-sama kita. Segala perkara dapat ku tanggung.